sobat belajar di seluruh Indonesia, bagaimana kabar kalian? Saya yakin kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat, ya. Nah, tak terasa liburan sekolah sudah berlalu dan kini kita sudah mulai lagi untuk sekolah, ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya, Mr. Hadi, akan mengajak kalian semua siswa SMA khususnya kelas 11, ya, untuk kita belajar salah satu bab di dalam matematika, ya, yaitu matematika kelas 11 khususnya peminatan IPA, yaitu tentang fungsi trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Ya. Nah, tidak menunggu lama, ya, kita akan segera mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi hari ini sobat belajar kita akan belajar tentang trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Nah, bab ini merupakan kelanjutan dari trigonometri yang sudah Anda dapatkan pada waktu di kelas 10. Ya. Jadi kalau di kelas 10 kemarin kita sudah belajar apa saja, sudah belajar yaitu tentang perbandingan trigonometri, ya, dalam suatu segitiga siku-siku. Kemudian trigonometri untuk sudut yang istimewa, yaitu 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kemudian sudut relasi di berbagai kuadran, ya. Dan kita juga sudah belajar tentang identitas trigonometri. Ya. Nah, bagian ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah sobat belajar pelajari kemarin waktu di kelas 10 itu, ya. Nah, yang pertama, ya, rumus yang pertama untuk trigonometri jumlah dan selisih dua sudut yaitu bahwa sin A ditambah B itu sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Ya, jadi sobat belajar nggak boleh ya sin A plus B terus dianggap seperti perkalian distributif sin A ditambah sin B, itu nggak boleh, salah ya sobat belajar. Tapi di sini sin A plus B itu adalah sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Nah, sekarang tentunya sobat belajar bertanya bagaimana kalau misalnya di sini minus. Nah, di sini jadi di sini sin A min B itu sama dengan sin A kali cos B dikurangi cos A kali sin B. Ya. Nah, ini yang pertama. Ya. Nah, mungkin sobat belajar tanya, apa sih Mister gunanya rumus itu? Nah, ini saya beri contoh yang sangat sederhana, sobat belajar, ya. Ini contoh yang sangat sederhana. Katakanlah saya mau menghitung, ya, hitung nilai dari sin 75 derajat tanpa kalkulator. Nah, jadi di sini kita tidak boleh menggunakan kalkulator, ya, sobat belajar. Nah, tadi sudah saya sedikit ingatkan bahwa sudut istimewa itu adalah 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Berarti 75 derajat ini bukan sebuah sudut istimewa. Ya. Nah, terus bagaimana Mister menghitungnya kalau begitu? Ya. Nah, memang sobat belajar, sin 75 bukan sudut istimewa, tapi 75 derajat bisa dinyatakan sebagai jumlah dari dua sudut istimewa, yaitu 45 dan 30, ya. Sehingga bisa saya tulis bahwa sin 75 itu sama saja dengan sin 45 ditambah 30. Nah, sekarang tinggal kita lihat di bagian pertama ini, sin A ditambah B, sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, sekarang saya ambil A-nya 45, B-nya 30. Sehingga kalau saya masukkan ke rumus ini, itu
menjadi sin 45 cos 30 ditambah cos 45 sin 30. Ya. Nah, kita semua tahu sin 45 itu adalah setengah akar 2. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Dan sin 30 itu adalah setengah. Sehingga bisa saya tulis jadi akar 6/4 ditambah akar 2/4. Atau bisa saya tulis jadi akar 6 ditambah akar 2/4. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya sobat belajar yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk kosinus. Ya. Jadi di sini cos A ditambah B itu berarti sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Ya, kemudian bagaimana Mister kalau min? Ya, jadi di sini cos A min B itu adalah cos A dikali cos B plus sin A dikali sin B. Nah, ini sudah belajar ya. Nah, supaya mudah mengingatnya, yang tadi saya kasih nama rumus pertama, ini rumus kedua, ini rumus ketiga, dan ini rumus keempat. Ya. Nah, contohnya, sobat belajar, ya, saya beri contoh juga. Ya. Nah, sekarang katakanlah saya mau menghitung ini, sobat belajar. Cos 105 derajat. Ya. Cos 105 derajat. Nah, ini juga sobat belajar, 105 itu bukan suatu sudut yang istimewa. Tapi 105 bisa kita ubah menjadi jumlahan dua sudut istimewa, yaitu berapa? 45 dan 60. Ya, 45 dan 60. Sehingga di sini bisa saya tulis cos 45 plus 60. Kemudian saya masukkan ke rumus dari cos A plus B. Ya, cos A plus B. Sehingga menjadi cos 45 cos 60 dikurangi sin 45 sin 60. Atau bisa kita tulis jadi setengah akar 2 kali setengah, cos 60 itu adalah setengah, ya, dikurangi sin 45 setengah akar 2 sin 60 setengah akar 3, ya. Atau hasilnya jadi akar 2/4 dikurangi akar 6/4, atau jadinya akar 2 dikurangi akar 6/4. Ya. Nah, saya beri satu lagi contoh sobat belajar ya. Jadi kalau tadi contoh pertama, ini contoh kedua, ya. Sekarang saya berikan contoh ketiga. Katakanlah di sini diketahui, ya, diketahui sin A itu adalah 3/5, kemudian cos B itu adalah 12/13, di mana A dan B sudut lancip. Nah, apa artinya sudut lancip, sobat belajar? Ya, sudut lancip itu adalah sudut yang terletak di kuadran pertama. Ya. Nah, kemudian diminta untuk menghitung di sini, ya. Jadi hitung yang pertama sin A plus B sin A min B cos A plus B
cos A min B. Nah, seperti itu sobat belajar. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya. Nah, kita masih ingat waktu di kelas 10 kalau diketahui nilai sebuah perbandingan trigonometri, kemudian kita diminta untuk mencari nilai perbandingan trigonometri yang lain, maka kita wajib ya hukumnya ya menggambar segitiga siku-siku. Jadi di sini saya membuat dua segitiga siku-siku. Yang pertama untuk sudut A ya sin itu apa? Perbandingan sisi depan dan sisi miring ya. Jadi di sini atau sisi depan dan hipotenusanya ya, berarti di sini 3, di sini 5. Maka dengan Pythagoras dengan mudah di sini 4. Ya. Kemudian yang kedua, segitiga siku-siku untuk sudut B. Nah, ya, di sini B. Cos itu adalah perbandingan antara sisi di samping sudut dengan hipotenusanya. Berarti di sini 12, 13. Sehingga menurut Pythagoras di sini adalah 5. Nah, sekarang yang pertama kita jawab satu persatu. Sin A plus B. Sin A plus B itu berarti menurut rumus pertama tadi itu adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Ya, sin A cos B ditambah cos A sin B. Sehingga sekarang ini menjadi sin A. Sin A itu berarti depan dibagi hipotenusa 3/5. Cos B berarti 12/13 plus cos A samping per hipotenusa 4/5 sin B itu depan dibagi hipotenusa berarti 5/13 atau kita hitung 36/65 ditambah 20/65 atau jadinya 56/65. Ya. Kemudian yang kedua, sobat belajar, bagaimana dengan sin A min B? Ya, sin A min B berarti sama dengan sin A kali cos B dikurangi cos A kali sin B. Ya, sin A cos B dikurangi cos A sin B. Sin A-nya adalah 3/5 kali 12, cos B-nya 12/13 dikurangi cos A 4/5 kali sin B 5/13 atau 36/65 dikurangi 20/65 berarti ketemunya 16/65. Ya. Yang ketiga, sobat belajar, bagaimana dengan cos A plus B? Ya. Berarti di sini menurut rumus ketiga itu menjadi cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Ya. Jadinya berapa di sini? Cos A tadi itu adalah 4/5, cos B 12/13 dikurangi sin A 3/5 kali sin B 5/13 atau jadinya 48/65 ya. Maaf, sebentar. Dikurangi 15/65 atau menjadi 33/65. Nah, sehingga nanti yang D cos A dikurangi B itu berarti menjadi cos A kali cos B plus sin A kali sin B. Ya, berarti sama dengan nantinya tinggal ini diganti aja sobat belajar dengan tanda jumlah. Ya, jadi 48/65 ditambah 15/65
sobat belajar, ya. Kalau kita mengikuti dari awal, ya pasti mudah untuk ya. Nah, mungkin mau di screenshot dulu, silahkan, saya kasih kesempatan, ya. Nah, nanti bisa di screenshot, kemudian tinggal di print, ya. Jadi bisa dipakai sobat belajar untuk belajar sewaktu-waktu, ya. Oke. Oke, kalau sudah saya hapus, saya teruskan lagi materi. Hapus. Nah, sekarang yang berikutnya sobat belajar ya, yaitu untuk tangan. Trigonometri jumlah dan selisih dua sudut untuk tangan, ya. Nah, jadi di sini nanti tan A plus B itu adalah tan A ditambah tan B per 1 dikurangi tan A kali tan B. Bagaimana kalau min sekarang? Kalau min berarti di sini tan A min B itu menjadi tan A dikurangi tan B per 1 plus tan A kali tan B. Ya. Nah, ini saya kasih nama rumus kelima, sudah belajar. Ini saya kasih nama rumus ke-6. Ya. Nah, contoh sekarang misalkan. Ya. Nah, contoh ya, contoh keempat sekarang ya. Contoh keempat. Katakanlah saya mau menghitung berapakah nilai dari tan 15 derajat. Ya. Nah, jelas ya sobat belajar 15 derajat itu bukan sudut istimewa. Ya. Tapi 15 derajat bisa diubah menjadi selisih dua sudut istimewa, yaitu 60 dikurangi 45. Sehingga tan 15 itu bisa kita ubah jadi tan 60 dikurangi 45. Berarti di sini kita masukkan ke rumus ke-6 ya, jadinya berapa? Tan 60 dikurangi tan 45 dibagi 1 plus tan 60 tan 45. Nah, kita tahu tan 60 itu masih ada yang ingat? Akar 3. Ya. Jadi tan 60 itu adalah akar 3. Tan 45 1 dibagi 1 plus akar 3 kali 1. Atau bisa saya tulis seperti ini, sobat belajar ya. Akar 3 dikurangi 1 per akar 3 ditambah 1. Nah, waktu sobat belajar di kelas 10 ya, kita sudah belajar apa yang dinamakan bentuk akar. Nah, jadi kalau ada penyebut yang memuat bentuk akar seperti ini, ya, itu harus dikalikan dengan sekawan. Ya, jadi sekawan dari akar 3 plus 1 itu adalah akar 3 min 1. Akar 3 min 1. Ya. Nah, sehingga di sini jadinya berapa sobat belajar? Kita kalikan aja seperti biasa ya, 3 dikurangi 2 akar 3 ditambah 1 per 3 min 1 atau 4 dikurangi 2 akar 3 per 2 ya, atau kalau kita sederhanakan jadinya 2 dikurangi akar. Nah, itulah nilai dari tan 15 derajat ya. Nah, berikutnya sobat belajar, saya akan memberikan beberapa contoh soal ya, yang agak rumit ya, yang tingkat kesulitannya mulai agak tinggi ya. Karena ini tadi masih contoh-contoh yang biasa sobat belajar ya, contoh-contoh yang biasa, yang dasar sekali. Nah, saya berikan beberapa contoh di sini. Yang pertama adalah jika
A cos X plus B sin X. Maka kita diminta menghitung nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Nah, terus bagaimana sobat belajar ini? Ya, kita lihat kira-kira mau pakai rumus yang mana ini? Cos 55 min X. Ya, berarti kita gunakan rumus keempat, sobat belajar ya. Jadi pakai rumus cos A min B. Jadinya berapa di situ? 3 ya kali ini kita jabarkan ya, jadinya cos 55 cos X ditambah sin 55 sin X. Nah, ya, sama dengan A cos X ditambah B sin X. Ya. Nah, kemudian tiganya saya kalikan ke dalam, jadi kita peroleh seperti ini. 3 cos 55 kali cos X ditambah 3 sin 55 kali sin X sama dengan A cos X ditambah B sin X. Ya. Nah, terus berarti dari sini kita lihat coba belajar. Koefisiennya cos X ruas kiri 3 cos 55, ruas kanan adalah A. Berarti kita peroleh di sini A itu adalah 3 cos 55. Ya. Koefisien dari sin X di sebelah kiri itu adalah 3 sin 55, di sebelah kanannya adalah B. Sehingga kita peroleh B itu adalah 3 sin 55. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi di sini sobat belajar jangan terpaku loh. Terus cos 55 berapa mister? Sin 55 berapa mister? Kalau nggak pakai kalkulator kan nggak bisa. Tenang sobat belajar ya. Yang ditanyakan bukan nilai A atau B, tetapi yang ditanyakan adalah nilai dari A kuadrat plus B kuadrat. Ya, sehingga di sini A kuadrat plus B kuadrat itu menjadi 9 cos kuadrat 55 ditambah 9 sin kuadrat 55. Ya. Nah, sehingga di sini kita bisa faktorkan angka 9-nya, dia jadi 9 cos 55 cos kuadrat ya ditambah sin kuadrat 55. Nah, waktu Anda di kelas 10 ya, kita tahu sin kuadrat A ditambah sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu adalah 1. Ya. Sehingga di sini kita peroleh ini nilainya sama dengan 1. Berarti hasilnya adalah 9 kali 1 atau sama dengan. Nah, ya, udah kan cepat belajar. Jadi jangan fokus ke bagaimana cara menghitung cos 55 atau sin 55, jangan. Fokus ke yang ditanyakan, A kuadrat plus B kuadrat. Ya. Oke, saya berikan contoh lagi sobat belajar ya. Yang kedua, dalam segitiga ABC, ya, dalam segitiga ABC berlaku bahwa sin A sin B itu sama dengan min cos C. Ya. Jadi dalam segitiga ABC berlaku bahwa sin A sin B sama dengan min cos C. Sehingga di sini yang ditanyakan adalah hitung nilai dari kotangen A kali kotangen B.
kita sekarang berpikir, wih, informasinya minim sekali ya, hanya sin A sin B sama dengan min cos C. Tidak, sobat belajar. Sebenarnya soal ini ya, kalau kita mau cermat, dia ada informasi lain, yaitu apa? Dalam segitiga ABC. Nah, ingat, dalam segitiga ABC itu jumlah sudutnya pasti 180 derajat. Ya. Sehingga bisa saya tulis di sini A plus B plus C itu 180 derajat. Berarti di sini A plus B sama dengan 180 dikurangi C. Ya. Nah, kemudian saya pasang cos di depannya di kedua ruas, jadi cos A plus B sama dengan cos 180 dikurangi C. Ya. Nah, menurut rumus ketiga tadi, cos A plus B tadi bisa kita rubah menjadi cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Nah, menurut rumus relasi, ya sudut relasi cos 180 min C itu tidak lain adalah min cos C. Ya, min cos C. Nah, kemudian kita lihat di sini coba belajar min cos C tadi ternyata bisa kita ubah menjadi sin A kali sin B ya dari informasi yang diketahui. Jadi kita peroleh cos A cos B min sin A sin B sama dengan sin A kali sin B. Ya. Cos A cos B dikurangi sin A sin B sama dengan sin A kali sin B. Ya. Nah, kemudian yang min sin A sin B di sebelah kiri saya pindah ke sebelah kanan sehingga kita peroleh cos A kali cos B sama dengan 2 sin A kali sin B. Nah, kemudian saya bagi kedua ruas sobat belajar ya dengan sin A sin B. Sehingga kita peroleh cos A kali cos B dibagi sin A kali sin B sama dengan 2. Ya. Nah, sekarang perhatikan sobat belajar. Cos A per sin A. Apa cos A per sin A itu? Tidak lain adalah kotanen A. Cos B per sin B tidak lain adalah kotanen B. Dan soal ini sudah terjawab dengan ya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan sobat belajar ya, silakan tulis di kolom komentar saja atau mungkin sobat belajar punya pertanyaan terkait dengan soal-soal trigonometri dari guru-guru para sobat belajar mungkin mau ditanyakan ke saya, silakan ditulis di kolom komentar ya. Oke, saya beri kesempatan untuk screenshot dari layar ini ya supaya nanti bisa dipakai untuk belajar. Silakan kalau mau difoto terlebih dahulu. Oke, ya. Kita teruskan sobat belajar. Saya beri lagi 2 contoh ya. Saya beri lagi 2 contoh. Contoh yang ketiga. Ya. Sebentar, saya mau minum sebentar ya karena tenggorokan saya kering sekali. Nah, contoh ketiga, dalam segitiga ABC, buktikan bahwa tan A kali tan B
tan A tambah tan B tambah tan C itu sama dengan tan A kali tan B kali tan C. Nah, ya. Tan A tambah tan B tambah tan C sama dengan tan A kali tan B kali tan C. Ya. Nah, di sini sekarang kita lihat ya. Dalam segitiga ABC itu pasti A ditambah B ditambah C 180. Ya. Berarti di sini A ditambah B itu 180 dikurangi C. Ya. Sehingga sekarang kita peroleh tan A plus B itu menjadi tan 180 dikurangi C. Ya. Nah, menurut rumus kelima, tan A plus B itu adalah tan A plus tan B per 1 dikurangi tan A kali tan B. Dan ini dengan sudut relasi ya tan 180 min C itu tidak lain adalah min tan C. Nah, sekarang sobat belajar dari persamaan ini ya berarti kalau saya kali silang pindah ke sana saya peroleh bagaimana? Tan A plus tan B sama dengan min tan C kali 1 dikurangi tan A kali tan B. Nah, sekarang kita kembali ke yang mau kita buktikan ini tadi. Ya. Kita mau membuktikan tan A plus tan B plus tan C sama dengan tan A kali tan B kali tan C. Ya. Nah, berarti di sini ruas kirinya itu sama dengan tan A plus tan B plus tan C. Ya. Nah, tan A plus tan B tadi sudah kita tunjukkan sama dengan ini, ya, min tan C kali 1 dikurangi tan A kali tan B ditambah tan C. Ya, berarti sama dengan min tan C plus tan A tan B tan C ditambah tan C. Nah, min tan C dengan tan C bisa kita hilangkan, dicoret, ya. Berarti tinggal tan A kali tan B kali tan C. Nah, ternyata dia sudah sama dengan apa? Ruas A. Berarti ya. Nah, contoh keempat sobat belajar. Misalkan seperti ini. Contoh. Ya. Saya mau menghitung ini. Jadi diketahui jika tan alfa plus beta itu adalah 3. Kemudian tan alfa min beta itu adalah 1/4. Ya. Maka hitung nilai dari tan 2 alfa. Nah, ya. Jadi di sini diketahui tan alfa plus beta sama dengan 3, tan alfa min beta sama dengan 1/4. Nah, ditanyakan tan 2 alfa. Nah, sobat belajar, ya, jadi di dalam kita melatih logika berpikir kita, terkadang kita nggak bisa ya. Jadi kalau seperti ini tan alfa plus beta, terus sobat belajar langsung tanpa pikir panjang jabarkan tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa tan beta. Demikian juga yang ini. Nanti akan kesulitan sendiri. Ya, coba kita sekarang lihat yang ditanyakan itu apa di sini. Yang ditanyakan di sini adalah tan 2 alfa. Nah,
Ya, jadi kita mulai dari yang ditanyakan dulu, tan 2 alfa. Ya. Jadi kalau di matematika itu ya, terkadang kita bekerja itu mulai dari apa yang diketahui, startnya, ya, atau kita mulai dari apa yang ditanyakan. Jadi bisa dua kemungkinan. Ya. Dari apa yang diketahui, ya, terus nanti kita kembangkan sehingga menjadi apa yang ditanyakan, atau apa yang ditanyakan supaya nanti mengembang ke apa yang diketahui. Ya. Nah, sekarang tan 2 alfa itu bisa kita tulis menjadi tan ya alfa plus alfa. Ya. Kok kurungnya kok lebar banget, Mister? Nah, tentunya saya punya tujuan, ya. Di sini sekarang kalau ini saya tambah beta, ya, tapi di sini saya kurangi beta, ya, kan boleh, ya, tidak mengubah apapun, tetap tan 2 alfa, ya, karena yang satu beta, yang satu min beta, kecolek, hilang, tetap sama dengan tan 2 alfa. Ya dong. Nah, sekarang kita lihat, ini saya beri kurung di sini, saya beri kurung di sini. Itu juga tidak mengubah apapun, ya. Nah, sekarang anggaplah alfa plus beta ini sebagai A. Anggaplah alfa min beta ini sebagai B. Sehingga bisa kita tulis menjadi tan A plus B. Nah, tan A plus B tadi apa? Tan A plus tan B per 1 dikurangi tan A kali tan B. Jadi bisa saya tulis ini tan A, tan alfa plus beta, ditambah tan B, berarti tan alfa min beta, per 1 min tan alfa plus beta, tan alfa min beta. Nah, jadi apa yang ditanyakan sekarang berkembangnya ke arah apa yang diketahui. Nah, yang diketahui tadi kan tan alfa plus beta dan tan alfa min beta. Sehingga ini menjadi, tinggal kita masukkan 3 plus 1/4 per 1 dikurangi 3 kali 1/4. Atau jadinya 13/4 dibagi 1/4 berarti sama dengan ya, saya rasa ini masih cukup mudah ya untuk dipahami. Tapi kalaupun nanti sobat belajar ada yang mau ditanyakan, ya silakan DM saya, ya, atau bisa juga silakan tulis di kolom komentar, ya, atau bisa juga hubungi saya lewat nomor HP yang ada di kolom deskripsi tadi, ya. Oke, sobat belajar, mungkin hari ini kita akan akhiri sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya, saya akan jelaskan lebih jauh lagi tentang fungsi trigonometri, yaitu tentang sudut rangka. Oleh karena itu, sobat belajar tetap menantikan tayangan saya berikutnya. Makanya jangan lupa untuk setelah subscribe menekan tanda lonceng ya sobat belajar. Supaya apa? Setiap kali saya upload video baru, sobat belajar akan mendapatkan notifikasinya. Oke, tetap sehat, tetap semangat. Kita jumpa lagi di tayangan berikutnya.